Assalamualaikum. Hari ini kita lanjut pembelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 6, bahasa Indonesia, dan matematika. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, apakah pernah adik-adik mendengar dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Ini ada dongeng kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Itu kata JJ. Lalu, Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling tolong-menolong antar teman itu penting. Nah, itu adalah dongeng kisah JJ si jerapah. Nah, di dalam cerita ini ada jerapah bernama JJ dan Jojo. Suatu hari kakeknya meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakeknya meminta tolong diambilkan daun segar, tetapi JJ menolak. Dia tidak mau karena dia sedang repot, kata si JJ. Namun Jojo menolong kakek jerapah untuk mengambil daun segar walaupun tubuhnya tidak terlalu tinggi. Nah, pada suatu hari JJ mendapat kesulitan. Dia terjatuh, lalu kakinya terjepit batuan. Namun ia dibantu oleh hewan lain ketika JJ mendapat kesulitan. Oleh karena itu, akhirnya JJ sadar bahwa dalam hidup saling tolong-menolong antar teman itu sangat penting. Nah, pada dongeng tersebut terdapat kalimat penolakan. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Nah, tadi si JJ berkata, tidak mau, kek, saya sedang repot. Nah, itu adalah kalimat penolakan yang diucapkan JJ si jerapah. Nah, selanjutnya, buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, di sini ada perhitungan 192 ditambah 116 lalu dikurang 210. Nah, di sini kita disuruh membuat soal cerita terlebih dahulu. Nah, di sini kakak punya contoh.
Ibu Nana membuat 192 kue lapis dan 116 kue donat. Kue tersebut diberikan 210 buah kepada Bibi. Berapa jumlah sisa kue Ibu Nana sekarang? Nah, ini sesuai dengan perhitungannya. Di sini perhitungannya 192 ditambah 116 itu sesuai dengan ceritanya. Ibu Nana membuat 192 kue lapis dan 192 kue donat. Berarti itu kita tambahkan. Nah, jadi 192 ditambah 116. Lalu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Selanjutnya 9 ditambah 1 hasilnya 10. Lalu kita letakkan 0 di sini, kita simpan 1. Nah, sekarang 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya setelah itu tadi Ibu Nana memberikan kuenya kepada Bibi 210. Nah, jadi 308 memberikan itu berarti mengurangkan. Jadi kita kurangkan 308 dikurang 210. Nah, 8 dikurang 0 hasilnya 8. Lalu 0 dikurang 1. Nah, karena tidak bisa maka kita pinjam pada angka di depannya. 3 dipinjam 1, sisanya 2. Lalu satunya kita letakkan di sini. Jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, karena angka di depannya tidak ada lagi, maka kita tidak perlu menulis angka 0. Jadi hasilnya 98. Nah, jadi jumlah kue seluruhnya ada 98. Contoh soal cerita selanjutnya. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, di sini ada angka perhitungan 366 dikurang 112 ditambah 250. Nah, kita membuat soal ceritanya dulu adik-adik. Nah, di sini kakak punya contoh. Kakek memanen buah apel sebanyak 336 buah dan kakek memberikan apelnya kepada nenek sebanyak 112 buah. Nah, ini sesuai dengan angka perhitungannya. Memberikan berarti sama dengan mengurangkan. Lalu, kakek memanen buah apel lagi sebanyak 250 buah. Nah, berapa jumlah buah apel kakek sekarang? Nah, berarti kita mengurangkan terlebih dahulu. 366 dikurang 112. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, lalu kakek memetik buah apa lagi? Berarti itu ditambah. Jadi 254 kita tambah dengan 250. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita letakkan 0-nya di sini, lalu menyimpan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 504.
Jadi, jumlah buah apel seluruhnya ada 504.